Hai, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Timnas Ghana berkesempatan balas dendam kepada Uruguay di babak grup H. Sementara Cristiano Ronaldo punya kesempatan untuk bersinar di Timnas Portugal. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Timnas Brazil diunggulkan untuk lolos dari grup G karena punya skuad yang mumpuni. Nah, ngomong-ngomong soal grup G nih, terdapat sejumlah fakta menarik termasuk sederet pemain mahal. FIFA sudah merilis pembagian grup Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. Salah satu grup yang paling disorot adalah grup G. Alasannya grup G diprediksi bakal berjalan dengan sengit. Grup G berisikan Brazil, Kamerun, Serbia, dan Swiss. Dari keempatnya, Brazil tentu menjadi yang paling diunggulkan. Alasannya skuad Seleção punya kedalaman pemain yang jempolan. Akan tetapi Brazil nggak bisa meremehkan tim lainnya, termasuk Swiss yang melaju ke babak perempat final Piala Euro kemarin dan baru bisa dihentikan Spanyol lewat adu penalti. Grup G yang berisikan Brazil, Kamerun, Swiss, dan Serbia punya sejumlah hal menarik. Pertama, dari keempat tim tersebut cuma Brazil lah yang pernah menjuarai trofi Piala Dunia. Bukan cuma sekali, skuad Seleção bahkan menjuarainya sebanyak 5 kali. Pencapaian ini menjadikan Neymar CS sebagai tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Selain itu, grup G juga punya sejumlah pemain yang mahal mulai dari Vinicius Junior di Brazil, Dusan Vlahovic di Serbia, Manuel Akanji di Swiss, dan Andre Onana di Kamerun. Grup H yang berisikan Ghana, Portugal, Uruguay, dan Korea Selatan dianggap grup neraka. Masih di grup H ada Korea Selatan yang dianggap sebagai tim kuda hitam. Selain grup G, pembagian grup H juga nggak kalah menarik. Alasannya ada 4 negara dari 4 benua berbeda yang tergabung, yakni Portugal, Ghana, Uruguay, dan Korea Selatan. Selain itu terdapat sejumlah catatan menarik dalam grup H. Yang pertama, Uruguay menjadi satu-satunya tim grup H yang pernah menjuarai trofi Piala Dunia. Uruguay bahkan menjuarainya pada tahun 1930 dan 1950. Berikutnya terdapat banyak pemain mahal di grup H mulai dari Bruno Fernandes, Son Heung-min, Federico Valverde, sampai Thomas Partey. Grup H yang mempertemukan Portugal, Ghana, Uruguay, dan Korea Selatan dianggap sebagai grup neraka. Alasannya keempatnya adalah tim-tim kuat di masing-masing benuanya. Pada tahun 2019 lalu, Portugal bahkan membuktikan kekuatannya dengan menjuarai Liga Negara. Selain itu, keempatnya diklaim punya kekuatan yang merata. Hasilnya banyak yang kesulitan untuk memprediksi tim manakah yang bakal lolos ke babak selanjutnya. Gelaran Piala Dunia sering diramaikan dengan tim non-unggulan yang justru tampil apik dan mengejutkan. Tim ini juga bisa disebut sebagai tim kuda hitam. Salah satu tim kuda hitam yang ditakuti di Piala Dunia 2022 nanti adalah Korea Selatan. Skuad Taeguk Warrior ini pernah tampil mengejutkan dengan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018 lalu. Selain itu, Korea Selatan pernah menembus partai semifinal Piala Dunia 2002. Timnas Kamerun bisa dibilang gak punya skuad merata, akan tetapi mereka punya lini serang yang begitu tajam. Hasilnya Kamerun diprediksi tampil bersaing di Piala Dunia 2022 nanti. Salah satu bomber andalannya adalah Vincent Aboubakar. Walaupun gak bermain di Eropa, Aboubakar merupakan salah satu striker paling ditakuti di Afrika. Aboubakar bahkan menjadi top skor kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan mencetak 6 gol dari 5 pertandingan. Dan hebatnya Aboubakar gak pernah dihantam cedera. Next, Timnas Portugal difavoritkan untuk lolos dari grup H karena punya skuad yang mentereng. Kita belum pindah dari grup H, ada Timnas Ghana yang berkesempatan balas dendam ke Uruguay. Portugal bergabung ke dalam grup H bersama dengan Ghana, Uruguay, dan Korea Selatan. Melihat lawan dihadapi Cristiano Ronaldo CS diprediksi bisa lolos sebagai juara grup. Skuad Seleção bahkan menjadi salah satu tim favorit yang bisa menjuarai trofi Piala Dunia. Alasannya mereka pernah tampil gemilang dan menjuarai Piala Euro 2016. Selain itu, Portugal juga menasbihkan diri sebagai juara Liga Negara tahun 2019. Walaupun begitu, Portugal harus berhati-hati karena jarang bertemu dengan Ghana serta Korea Selatan. Grup H menarik perhatian bukan cuma karena diisi tim-tim hebat, tapi juga mempertemukan Uruguay dan Ghana. Pertemuan ini seakan menjadi deja vu. Alasannya kedua negara tersebut pernah berhadapan di Piala Dunia 2010 yang lalu. Bertanding di babak perempat final, Ghana harus tersingkir lewat aksi licik dari Luis Suarez.
Saat itu Suarez menepis sundulan pemain Ghana dengan tangannya. Hasilnya Ghana gagal lolos dan membawa dendamnya ke Piala Dunia 2022 nanti. Portugal yang tergabung ke dalam grup H dianggap sebagai tim dengan lini serang paling tajam. Alasannya terdapat sejumlah penyerang top yang menjadi andalan di masing-masing klubnya. Mulai dari Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Andre Silva, Rafael Leao, Gonçalo Guedes, Diogo Jota, sampai Pedro Neto. Dengan kehadiran sederet penyerang tersebut, Portugal diprediksi tampil dominan dan membuat lawannya mati kutu. Berita selanjutnya, Uruguay berpotensi tampil mendominasi setelah melaju ke perempat final Piala Dunia edisi sebelumnya. Sementara itu, Piala Dunia ini menjadi kesempatan terakhir Ronaldo untuk bersinar. Uruguay lolos ke Piala Dunia 2022 dengan status tim raksasa CONMEBOL. Gak heran kalau Luis Suarez CS juga diunggulkan untuk lolos dari grup H. Di Piala Dunia 2018 lalu, Uruguay tampil apik dan melaju ke babak knockout. Di babak 16 besar, Edinson Cavani bahkan mencetak brace dan mengalahkan Portugal. Sayang di babak perempat final mereka harus menyerah di tangan Prancis dengan skor 0-2. Portugal bergabung dengan grup H bersama Uruguay, Ghana, dan Korea Selatan. Melihat lawan-lawannya bisa dibilang cuma Uruguay lah yang diprediksi bakal menjadi lawan sulit skuad Selecao. Sementara itu Piala Dunia 2022 ini merupakan kesempatan Ronaldo untuk bersinar. Alasannya kapten Portugal tersebut sudah berusia 37 tahun. Artinya Piala Dunia ini akan menjadi Piala Dunia terakhir bagi Ronaldo mengingat di edisi berikutnya Ronaldo sudah berusia 41 tahun. Sejumlah pemain top dunia berkesempatan untuk bersinar di babak grup Piala Dunia. Salah satunya adalah bomber andalan timnas Brazil yakni Neymar. Neymar menunjukkan kualitasnya dengan tampil gacor bersama skuad Selecao. Di babak kualifikasi, Neymar bahkan sukses mencetak 8 gol. Gak heran kalau bintang PSG ini digadang bakal bersinar dan membawa Brazil melangkah jauh. Timnas Kroasia punya Luka Sušić yang dianggap sebagai penerus sang mega bintang Luka Modric. Sedangkan Serbia bisa menjadi lawan menakutkan di mana mereka diperkuat oleh Dusan Vlahovic. Setelah sukses dengan Luka Modric, timnas Kroasia juga punya Luka Sušić. Gelandang berusia 19 tahun ini digadang sebagai penerus sang senior Luka Modric. Sušić dinilai jago dalam mengeksekusi bola-bola mati. Selain itu, Sušić juga ditunjuk sebagai eksekutor dengan tendangan bebas, tendangan penalti, dan sepak pojok. Gak heran kalau Sušić diprediksi bakal bersinar di Piala Dunia 2022 nanti. Korea Selatan tergabung ke dalam grup H bersama Portugal, Ghana, dan Uruguay. Walaupun bukan tim favorit untuk lolos, skuad Taeguk Warrior bisa menjelma menjadi tim kuda hitam. Alasannya Korea Selatan pernah tampil mengejutkan di Piala Dunia tahun 2002 silam. Bahkan gak ada satupun yang menduga kalau mereka bisa lolos ke partai semifinal. Selain itu, timnas Korea Selatan saat ini juga diperkuat oleh dua bintang Eropa yakni Son Heung-min dan Hwang Hee-chan. Brazil, Swiss, dan Serbia kembali bertemu di babak grup G. Sebelumnya mereka juga bertemu dalam babak grup E Piala Dunia 2018 di Rusia. Menariknya Serbia pernah tampil menjanjikan dan mengalahkan Portugal. Padahal skuad Selecao lebih difavoritkan untuk menang. Serbia juga nggak bisa diremehkan begitu saja. Alasannya mereka punya salah satu bomber tergacor saat ini yakni Dusan Vlahovic. Grup G menjadi salah satu yang disorot di Piala Dunia 2022 di Qatar nanti. Pertama ada Brazil yang masih dinobatkan sebagai negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Berikutnya ada Serbia yang bisa menjadi kuda hitam karena menjegal Portugal di babak play-off. Sementara Kamerun berada di bawah presiden federasi baru yakni Samuel Eto'o. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe guys. Thank you.